Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruliana Sofia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat segi empat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita explore GeoGebra berikut ini. Perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah persegi. Kita lihat di sini ya. Panjangnya 5, panjangnya 3, panjangnya 2, dia tetap persegi. Coba kita sekarang explore berapa sih panjang sisinya. Perhatikan, untuk panjang AB 4, BC 4, CD 4, dan AD juga 4. Nah, sekarang kita lihat untuk diagonalnya. Panjang diagonalnya di sini AC adalah 5,66, kemudian BD-nya juga 5,66. Kita sekarang lihat untuk sudut yang dibentuk oleh dua diagonal. Ternyata sudut yang dibentuknya itu adalah 90 derajat. Nah, sekarang kita mau cek berapa panjang AE. Ternyata panjang AE itu adalah 2,8 dan panjang dari EC itu juga 2,8. Dan bagaimana dengan panjang BE? Panjang BE-nya itu 2,8 dan panjang DE-nya juga 2,8. Jadi ternyata diagonal-diagonalnya ini membagi 2 sama panjang. Oke, sekarang kita mau lihat besar sudutnya. Ternyata besar sudutnya sama semua, yaitu 90 derajat. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana sih simetri putarnya. Nah, posisinya seperti ini ya. Sekarang kita mau putar berapa kali menempati bingkainya, gitu kan. Kita lihat di sini. 1 nih, 90 derajat dia menempati bingkainya. Oke, di sini lagi. Nah, 180 juga dia menempati bingkainya. 270 menempati bingkainya. 360 menempati bingkainya. Berarti untuk simetri putar pada persegi itu ada 2. Kemudian ada berapa sih simetri lipatnya? Nah, ternyata simetri lipatnya itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi terdapat 4 simetri lipatnya. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa sifat persegi adalah yang pertama memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Ini kan sisi dan 4 titik sudut. Memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Ini ya. Kemudian keempat sisinya sama panjang. Keempat sisinya sini sama panjang. Keempat sudut sama besar, yaitu 90 derajat, memiliki 4 simetri lipat. Tadi kita sudah tahu ya. Sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kemudian memiliki 4 simetri putar tingkat 4. Yang tadi 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, sekarang kita masuk ke sifat persegi panjang. Perhatikan di sini A, B, C, D itu merupakan persegi panjang. Kita mau lihat bagaimana panjang sisinya. Nah, lihat di sini. Di sini panjang AB 3,8, BC di sini 4,8, DC 3,8 dan DA 4,8. Perhatikan di sini BA dengan DC sama panjang, kemudian CB dengan AD juga sama panjang. Jadi mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Kemudian bagaimana dengan panjang diagonalnya? Nah, perhatikan di sini. AC di sini 6,2, kemudian DC juga BD itu juga 6,2. Berarti diagonalnya juga sama panjang. Sekarang kita lihat sudut yang dibentuk. Oh, sudut yang dibentuk oleh dua diagonalnya yang di sini yang sebelah kanan itu 103,53, kemudian yang sebelah kiri di sini 76,47. Oke. Nah, sekarang kita lihat panjang AE. Bagaimana dengan panjang AE-nya? Nah, kemudian AE itu 3,1, EC juga 3,1. Dengan BE-nya bagaimana? Kalau BE-nya 3,1, ED-nya juga 3,1. Artinya, diagonal-diagonalnya ini membagi 2 sama panjang. Kemudian bagaimana besar sudut dalam persegi panjang? Nah, besar sudut dalamnya ini di sini ternyata semuanya 90 derajat. Nah, kita lihat untuk simetri putarnya. Kita mau mencoba memutar ya. Nah, mulai dari di sini 0. Kita putar 0. Kapan dia menempati bingkainya? Ini belum, di sini belum. Nah, ternyata di sini dia sudah menempati bingkainya. Ini yang pertama ya, 180 derajat. Kemudian ini enggak ada. Nah, ini dia barusan ada. Jadi ada 2 simetri putarnya. Oke, sekarang kita mau lihat simetri lipatnya bagaimana. Oh, ternyata ada hanya 2 juga. Jadi yang pertama, ini yang kedua. Jadi simetri lipatnya juga ada 2. Nah,
Berarti sifat dari persegi panjang yang pertama memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut, memiliki 2 pasang sisi sejajar dan berhadapan sama panjang, memiliki 4 sudut yang sama besar yaitu 90 derajat, keempat sudutnya siku-siku, ya kan tadi 90 derajat, memiliki dua diagonal yang sama panjang, tadi diagonalnya sama panjang ya, kemudian memiliki 2 simetri lipat, sini sama sini, kemudian memiliki 2 simetri putar tingkat 2 yaitu 180 dan 360. Sekarang kita coba mau lihat sifat-sifat jajar genjang. Nih ya, A, B, C, D merupakan jajar genjang. Kita lihat panjang sisinya. Di sini AB-nya 4,47, CD-nya juga 4,47. DA-nya di sini 6,14, BC-nya juga 6,14. Berarti di sini jajar genjang itu sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar gitu ya. Sekarang kita mau lihat bagaimana panjang diagonalnya. Nah, di sini AC 9,23, kemudian BD-nya 5,49. Berarti panjang AC tidak sama dengan panjang BD. Kemudian sudut yang dibentuk oleh dua diagonal, kita akan lihat ternyata sudut yang dibentuk juga yang di sebelah kanannya itu 110,47 dan sebelah kirinya 69,53. Berbeda ya sudutnya ya. Oke, sekarang kita mau lihat panjang AE. Nah, di sini AE-nya 4,62, kemudian EC-nya itu sama dengan 4,62. Nah, kemudian untuk yang panjang BE dan ED, di sini BE-nya 2,7, ini juga 2,74 sama ya. Berarti diagonal-diagonalnya membagi 2 sama panjang. Kemudian sudut dalam jajar genjang. Nah, lihat di sini. Di sini 120,15, di sini 59,85. Jika kita jumlahkan, di sini jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Nah, kita lihat di sini sudut yang berhadapannya ini 120, 120, ya kan? 59, sini 59. Sudut yang berhadapan sama besar dan jumlah sudut yang berdekatan 180 derajat. Nah, sekarang kita mau lihat simetri putarnya. Nah, simetri putarnya itu pada saat kapan sih jajar genjang itu menempati bingkainya gitu kan. Nah, kita lihat di sini 45 enggak, 90 enggak, 135 enggak. Oh, 180 menempati bingkainya. Berarti 1 ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini 225 enggak, 270 enggak, 315 enggak, 350 menempati bingkainya. Berarti ada 2 simetri putarnya. Kemudian untuk simetri lipatnya dia tidak ada karena jika dilipat dengan bagaimanapun juga untuk jajar genjang itu tidak akan sama dengan sisi yang lainnya. Oke, berarti kita akan lihat apa sih kesimpulan dari sifat dari jajar genjang itu? Ternyata sifat dari jajar genjang itu yang pertama memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut jelas, namanya juga segi 4. Jadi ada 4 sisi dan 4 titik sudut. Memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang nih. Ini dan ini sejajar ya, ini dan ini juga sejajar. Dan ini sama panjang, ini juga dan ini sama panjang. Memiliki 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Tumpulnya yang ini nih, ini tumpul, ini tumpul. Jadi yang berhadapan dia tumpul, ini lancip. Nah kan, kemudian diagonalnya tidak sama panjang ini kan ya, dari sini ke sini itu berbeda panjangnya dengan dari sini ke sini. Diagonalnya tidak memiliki simetri lipat seperti tadi yang kita bilang ya, jadi jika dilipat dia tidak akan sama antara satu dan yang lainnya. Kemudian memiliki simetri putar tingkat 2 yaitu 180 dan 360. Nah, sekarang kita mau lihat sifat dari trapesium sembarang. Ini yang sembarang ya. Kalau sembarang itu artinya kita lihat dulu seperti apa sih trapesium sembarang. Kita lihat panjang sisinya. Nah, di sini 4, 4, 3, 7. Ternyata keempat sisinya itu berbeda ya. Di sini ada yang sama sedikit ya. Di sini 4, 4, 3, 7. Jadi keempat sisinya tidak sama panjang. Kemudian bagaimana dengan besar sudutnya? Nah, yang ini 135, ini 45. Jika kita jumlahkan 180. Ini 100, ini 70. Ini 109, sini 71. Berarti kalau kita jumlahkan juga menjadi 180. Berarti di sini pada trapesium itu mempunyai sepasang sisi sejajar dan sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Kemudian bagaimana dengan simetri putarnya? Kita mau mencoba memutar ya. Bagaimana ya? Kita lihat di sini mulai dari 0, 90 enggak, 80 enggak, 270 enggak. Nah, ternyata dia mempunyai satu simetri putar. Sehingga trapesium itu memiliki sifat
4 sisi dan 4 titik sudut jelas ya kan, 1, 2, 3, 4 ya kan, dia ada titik sudutnya ada 4, sisinya ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu. Memiliki sepasang sisi sejajar tapi tidak sama panjang. Ini loh, ini sejajar tuh ini bawah sama atas ini, nggak selalu bawah sama atas ya, tapi dia selalu mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Sudut-sudut di antara sisi sejajar besarnya 180, artinya kalau sudut yang di bawah sini dengan yang di atas dijumlahkan itu 180, begitu pula yang kiri sini ya, yang kanan ya, ini dengan ini juga dijumlahkan akan menjadi 180. Oke, kemudian kita lihat sekarang untuk sifat belah ketupat. Nah, di sini ABCD merupakan belah ketupat, kita akan lihat panjang sisinya. Di sini AD 9, DC 9, CB 9, dan AB 9. Artinya panjang semua belah ketupat, sisi semua belah ketupat itu adalah sama. Oke, sekarang kita lihat untuk besar sudutnya. Besar sudutnya, lihat di sini ADC besar sudutnya 140, di hadapannya juga 140. Dan di sini besar sudut BAD itu 40 derajat dan di depannya juga 40 derajat. Artinya terdapat dua pasang sudut yang sama besar. Sini sama-sama 140, di sini sama-sama 40 derajat. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana dengan panjang diagonalnya. Nah, ternyata panjang diagonalnya di sini dari A ke E itu 8, E ke C itu 8. Artinya A ke C-nya berarti dia 16. Kemudian D ke E-nya itu 3 dan E ke B-nya itu adalah 3. Berarti diagonal-diagonalnya membagi 2 sama panjang dan diagonal-diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Di sini tegak lurusnya ya. Oke, nah sekarang kita akan melihat untuk simetri putarnya. Nah, kalau posisinya seperti ini, kita akan lihat pada saat kapan dia akan kembali menempati bingkainya. Nah, ternyata pada saat 180 menempati bingkainya, kemudian 360 menempati bingkainya. Artinya di sini pada belah ketupat itu menempati bingkainya dengan dua cara, yaitu pada saat 180 derajat dan 360 derajat. Kemudian untuk simetri lipatnya, nah perhatikan nih, simetri lipatnya ada dua, di sini ya, di DB dan di AC. Ketika kita lipat, maka D akan menempati B dan A akan menempati C jika kita akan melipatnya di DB. Oke, nah berarti sifatnya adalah yang pertama, memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut, jelas karena merupakan dia segi 4 ya. Kemudian keempat sisinya sama panjang, nih sama panjang semuanya. Kemudian memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar, jadi yang atas sama bawah, kiri dengan kanan dia besar sudutnya sama. Diagonal-diagonalnya berpotongan saling tegak lurus, walaupun dia panjangnya tidak sama. Kemudian memiliki 2 simetri lipat, simetri lipatnya di sini sama segi. Kemudian memiliki 2 simetri putar tingkat 2, artinya pada saat 180 dan 360 akan menempati bingkainya. Sekarang kita mau cek lagi sifat layang-layang. Lihat panjang sisinya, apakah semuanya sama? Oh ternyata enggak. Di sini ada AB-nya 4,8, BC-nya 4,8. Jadi AB dan BC-nya sama panjang ya. Kemudian CD 10,25, AD juga 10,25. Berarti CD sama dengan AD. Artinya mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Tapi sisi yang berdekatannya di sini AD sama dengan BC dan DC sama dengan AD. Oke. Kemudian kita akan lihat sudut yang dibentuk. Sudut yang dibentuk oleh 2 diagonal. Oh, ternyata sudut yang dibentuknya adalah 90 derajat. Artinya diagonal-diagonalnya ini berpotongan saling tegak lurus. Kemudian kita lihat lagi panjang perpotongan diagonalnya. Nah, kemudian kita lihat di sini C ke G. Ini G-nya ya. C ke G-nya itu 3,9, A ke G-nya itu 3,9. Jadi ini membagi 2 sama panjang. Tetapi untuk yang kedua di sini B ke G-nya 2,8 dan G ke D-nya itu 9,48. Artinya diagonal yang kedua dia tidak membagi 2 sama panjang. Yang membagi 2 sama panjang hanya satu diagonal AG sama dengan CG gitu ya, dan berpotongan saling tegak lurus diagonal-diagonalnya. Kemudian bagaimana dengan besar sudutnya? Nah, di sini ada 103,26 dan 103,26. Kalau dia sudut yang berhadapan seperti ini dia besar sudutnya sama, tetapi dia yang di sini tidak sama. Ini 108,71, di sini 44,77. Artinya hanya memiliki sepasang sudut yang sama besar. Nah, bagaimana dengan simetri putarnya? Simetri putarnya itu adalah, kita lihat ya, pada saat kapan dia menempati bingkainya. Sampai sekian, 240 enggak. Nah, ternyata hanya mempunyai sekali saja dia
menempati bingkainya. Berarti hanya mempunyai satu simetri putar. Oke, untuk simetri lipatnya bagaimana? Ternyata untuk simetri lipatnya itu ada dua. Ada satu ya, hanya di sini saja, hanya di BD saja. Jadi jika dilipat terhadap BD, maka A akan bertemu dengan C, seperti itu. Sehingga sifat dari layang-layang adalah yang pertama, memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Namanya juga segi 4 ya. Memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Ini ya, ini yang berdekatan sama panjang, ini dan ini sama panjang. Memiliki 2 sudut yang sama besar. 2 sudut yang sama besar, berarti ini sudut 1 dengan sudut 1. Jadi artinya hanya sepasang sudut tetapi 2 sudut yang sama besar. Kemudian diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, antara yang di sini dan sini dia tegak lurus di sini, berpotongan tegak lurusnya di sini. Salah satu diagonalnya membagi diagonal yang lain sama panjang. Hanya ini ya, diagonal sama panjang, yang atas sama bawah ini tidak sama panjang. Kemudian memiliki satu simetri lipat. Jadi jika dilipat di sini akan menempati tepat menutupi bagian yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.